di dalam hukum juga memang kita akan mempelajari tentang pasal-pasal nih, Iya. tapi tidak semuanya yang harus dihafalkan. Lebih ke Pemahaman pemahaman, ya, lebih memahami. karena di dalam sebuah undang-undang saja banyak sekali pasal-pasalnya. Oke. Berbicara tentang perdata pasalnya beda, berbicara Iya, tentang pidana pasalnya beda. Waduh. Jadi baik memahami tentang pasal-pasal di sekeliling kita aja, misalnya penipuan, 378, pembunuhan. Sebenarnya ketika misalnya menjadi pengacara atau tidak itu sebenarnya pilihan mereka sih jurusannya kemana. Cuma memang kebanyakan rata-rata ketika mereka untuk lulus hukum pasti mengambilnya kalau enggak pengacara, yang bisa menjadi staf legal, Oh iya iya. bisa menjadi konsultan di perusahaan, Oke. seperti itu Bu. Jadi nggak harus pengacara sih. Bu. Universitas Mulia ini kebetulan prodi hukum itu masuk di Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Terus kebetulan juga angkatannya baru angkatan 2022 itu angkatan keempat, atau konsentrasinya dia ada dua, ada business law dan ada cyber law. Business law ini dia lebih mempelajari tentang keperdataan, tentang perdagangan, tentang kontrak dan sebagainya. Berhubungan dengan perdata lah business law. Sedangkan cyber law di sini dia lebih mendalami tentang pidana, tetapi lebih ke teknologi. Hate speech, pembicaraan misalnya bullying di media sosial dan sebagainya. Nah, itu harta gono gini, pembagian warisan dan sebagainya. Ya, nggak terlalu rumit kok Pak untuk sebuah perhitungannya. Terus juga ketika kita belajar hak waris, mungkin karena kami ngajarnya lebih mentreatment kayak kami menjelaskan sebuah story-nya dulu bagaimana terjadinya hak waris, bagaimana pembagian tersebut. Nah, mungkin dia lebih senang seperti itu Bu. Ya, jadi ketika misalnya kita mau belajar terhadap ilmu tersebut, otomatis kita sudah menjadi baik nih. Apa yang harus kita butuh ketika menjadi mahasiswa hukum ya ada dua sebenarnya. Kalau dari saya ya kita harus kritis dan menganalisa. Ketika kita sudah bisa mengkritisi sesuatu, misalnya kita lagi nonton berita nih, kita kepo terhadap gimana sih sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini, kok hukumnya begini-begini. Nah, lalu kita bisa menganalisanya. Sebenarnya menjadi mahasiswa hukum itu terkenal demonstran. Kalian perlu berpikir dua kali sebenarnya untuk demonstrasi. Lebih baik kalian mengkritisi dulu masalah tersebut, lalu kalian menganalisanya. Tetapi ketika sudah menganalisa tersebut, baru kalian mempunyai sebuah kesimpulan yang baik. Jadi nggak harus apa-apa demo dan sebagainya.